Oke bro, di tengah pemandangan yang indah ini, gue mau nanya nih sama lo. Menurut lo lingkungan kerja toksik itu yang kayak gimana? Ya, lingkungan kerja toksik ini sebenarnya kalau menurut gue pribadi sih ada beberapa lah ya. Ya mungkin yang terkenal di sebagian kalangan itu lingkungan yang memang di dalam tempat kerjanya itu ngomongnya itu sembarangan ya, apa kasar atau apa. Ya itu salah satu toksik juga itu sebenarnya. Nah, tapi sebenarnya lingkungan toksik itu lebih dari itu sebenarnya. Ini kalau menurut gue ya. Kalau misalnya salah mungkin bisa dikoreksi ya. Karena ini kan sudut pandang ya. Jadi toksik itu sebagaimana definisinya ya. Jadi sesuatu yang mungkin berpotensi atau mungkin bisa dibilang beracun, yang itu bisa membahayakan, yang itu bisa membuat kondisi badan atau kondisi pekerja itu bisa rusak, bisa meracuni ya. Istilah gitu ya, kan toksik kan misalnya ya. Nah, jadi ya sesuatu yang meracuni di lingkungan kerja itu ya apapun yang bisa membuat orang tuh teracuni. Ya salah satunya adalah dengan banyaknya omongan-omongan yang tidak sopan ya. Misalnya Nggak disiplin. ya nggak disiplin salah satunya ya. Ya mungkin kita breakdown aja ya. Ya kalau menurut gua salah satunya Yang paling sering adalah yaitu lingkungan kerja itu bosnya itu omongannya tidak kondusif lah ya. Omongannya kasar atau apa. Yang kedua, bosnya juga, lingkungannya juga. Biasanya kalau bosnya omongannya toksik, lingkungannya omongannya biasanya toksik juga. Berkesinambungan tuh ya? Berkesinambungan, ada efek dominonya juga di situ. Ya ini sepengalaman gue ya. Yang kedua itu misalnya budaya kerja yang tidak kondusif. Kerjanya berat, gajinya kecil. Nah ini juga bisa meracuni badan, bisa membuat badan gak sehat kan. Nah, makanya ini juga bisa dibilang toksik juga nih. Meracuni hati ya, juga mungkin ya? Bisa jadi. Ya kan, pikiran kan jadi terganggu gitu. Akhirnya berpengaruh ke fisik gitu ya? Betul. Sistem kerjanya jelek, ya kan, atau operasionalnya jelek ya berpotensi meracuni badan. Badan jadi nggak sehat, sakit. Nah ini juga bisa dikategorikan toksik juga. Ya. Nah terus yang ketiga berarti ya. Yang ketiga bisa juga misalnya budaya perusahaannya. Ya budaya perusahaannya itu kayak senioritas yang tinggi itu dibiarkan, istilah orang lama itu ya udah diacukan senioritas. Senioritas itu sebenarnya nggak masalah. Bukan seniorita ya? Bukan, itu lain. Oh iya. Okay. Itu lain. Jadi senioritas, bukan ya. Jadi senioritas itu sebenarnya nggak selalu negatif sebenarnya. Senioritas itu sebenarnya nggak selalu negatif karena kan ini kan berarti kan ada sosok yang diseniorkan. Selama tepat sasaran dan tepat penggunaan, senioritas ini bagus. Asal dia suportif ke yang lebih junior itu ya. Asalkan arahnya ini suportif. Nah ini kan masalahnya itu arahnya ini bukannya suportif, bukannya konstruktif, tapi destruktif. Saya kalau senioritas itu. Ya. Nah ini adalah salah satu hal yang membuat lingkungan kerja itu dikatakan toksik nih, salah satunya senioritas. Terus juga misalnya kayak indisipliner nih, budaya indisipliner tuh dipelihara. Mau karyawan datang jam berapa ya, mau orang tiba-tiba izin tiba-tiba nggak masuk itu dibiarin aja. Buat orang-orang yang biasa hidup disiplin, yang biasa hidup rapi, ini udah pasti akan menjadi toksik nih buat dia, racun ya. Merusak ya. Biasa dia kerja teratur, dia biasa kerja itu dengan ritme, ini tiba-tiba ritmenya rusak. Orang yang biasa 9 to 5 tiba-tiba ketemu tempat kerja yang dari tengah hari ke jam 9 malam atau besoknya tiba-tiba berubah jadi 9 to 5 lagi alias terlalu dinamis ya bahasa halusnya gitu ya. Nah ini juga bisa berdampak jelek buat tubuh sebenarnya. Jadi orang-orang yang mungkin punya ritme kerja ya biasa bekerja dengan ritme tertentu, tiba-tiba ritmenya ini super dinamis ya, tapi dinamisnya konotasinya negatif ya. Ya ini benar-benar berubah-berubah tuh ya. Benar-benar berubah-berubah. Nah ini ya akan menjadi toksik buat dia. Lagi-lagi sebenarnya lingkungan kerja yang super dinamis, tekanan kerja yang super tinggi, jam kerja yang berantakan atau gaji yang kecil, terus juga jam kerjanya panjang, gaji kecil, terus beban kerja besar. Sebenarnya kalau di zaman sekarang bisa jadi akan cocok buat orang-orang tertentu, tapi nggak cocok untuk sebagian besar orang. Nah lagi-lagi ini bisa ya mungkin bisa nonton di video yang sebelumnya ya, terkait dengan bagaimana ketika kita menemukan tempat kerja yang nggak cocok sama kita. Ya itu sebenarnya kembali ke orang. Ya cocok nggak cocok lagi-lagi. Kayak obat. Kalau orang tertentu minum obat A nih ketika dia sakit kepala sembuh, belum tentu orang B. Orang lain bisa minum obat itu tapi nggak sembuh gitu ya. Iya. Belum sembuh gitu. Ya ibarat kata kayak gitu. Lagi-lagi ini kembali ke cocok nggak cocok sih sebenarnya. Definisi toksik itu salah satu atau beberapa di antara definisi ya tadi ya, jadinya jenis ya. Mungkin bukan definisi tapi jenis toksik itu nggak cuman omongan aja, tapi ada sistem kerja, ada budaya kerja, ada memang lingkungan omongan ya kan.
dan lain-lain. Apapun yang akhirnya bisa berpotensi merusak pikiran, merusak tubuh, ya kan, mengganggu kesehatan, mengganggu mental. Nah itu toksik di lingkungan kerja. Dan faktornya banyak gitu ya. Banyak kayak gitu. Nah ini dari segi si karyawan nih ya. Kalau tadi kan gue bilang bisa jadi tempat kerja yang mungkin super dinamis, yang gaji kecil, beban kerjanya tinggi itu belum tentu sepenuhnya salah, ya. Nah ini kita lihat dari sisi karyawannya, ya. Nah ini karyawan yang nggak sanggup dengan beban kerja tinggi, nggak sanggup dengan gaji kecil, sebenarnya juga nggak sepenuhnya salah, sebenarnya, ya. Nah cuman memang lagi-lagi ya tergantung lah, kembali ke orang, ya. Kalau sekarang kan, kalau gue lihat kan orang tuh banyak pengangguran di mana-mana, ya, nyari kerja susah segala macam. Sebenarnya sih, ya iya nyari kerja susah, tapi nggak sepenuhnya benar juga. Loker tuh juga banyak sebenarnya. Mungkin lebih tepatnya cari kerja yang sesuai dengan keinginan si pelamar ini itu susah. Iya. Ya. Kalau itu betul, Ya. ya. Makanya ketika lu orang ya pengen kerja yang ideal, sabar. Kalau nggak dapat ya udah sabar aja. Ya, dan harus seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya yang penting kerja, yang penting ada pemasukan dulu, dan yang penting gua Ada pemasukan, ada pemasukan dulu, butuh cepat, ya udah berarti ya juga harus sabar dalam menjalani apa yang Sabar akan dalam ini ya, menjalani- yang sudah diberikan oleh perusahaan itu. iya kerjaan-kerjaan Yang sudah yang memang ditawarkan, mungkin ya. nggak dia suka, kayak gitu. Jadi gitu ya teman-teman ya. Untuk contoh-contoh lingkungan toksik Ya. di lingkungan kerja gitu ya. Ya. Jadi mungkin nanti berikutnya kita coba untuk ini ya, cara untuk membenahi lingkungan toksik. Oh kalau ini berkaitan dengan ini sih ya, repair ya. Ya, Repair. Kalau perbaiki. bicara repair ini udah bukan tips ini. Bukan tips ya. Tapi lebih ke kajian. Strategi. Ya, strategi dan kajian. Nggak apa-apa. Kita akan bahas hal-hal yang memang kira-kira mungkin bisa jadi pengetahuan baru buat kita semua ya. Walaupun pasti ini ya akan struggling sekali kalau apalagi dia sebagai karyawan yang mau coba untuk membenahi toksik gitu Ya, ya. ya. Karena sekarang gini, sekarang tuh dunia kerja tuh nggak kayak dulu ya. Kalau dulu tuh kerja ya lurus-lurus aja. Sekarang tuh semenjak banyak istilah-istilah ya, bisnis juga berkembang. Bisnis itu sekarang udah butuh orang-orang lagi di dalamnya yang kompleks perusahaan, atau biasa mungkin kita sering kenal juga dengan startup ya. Gitu. Ya startup ini banyak ya, walaupun biasanya ini berhubungan sama yang berbau teknologi biasanya, tapi apapun perusahaan yang baru memulai dan merintis, kita secara istilah bisa kita sebut dengan startup. Nah, ini karakteristik perusahaan startup biasanya begitu. Karakteristik perusahaan startup. Ya. Rata-rata berarti. Sejauh pengalaman gua, Oke. sejauh pengalaman gua dan sejauh gua ngobrol sama orang-orang yang ada di startup juga, Oke. kayak gitu, mirip. Cuma memang ada ya bisa dibilang sentuhan-sentuhan atau touch point yang berbeda-beda di setiap perusahaannya ya. Dalam menghandle, memaintain karyawannya itu pasti beda-beda. Nah, itu sih. Oke bro, thank you bro. Ya. Nanti kita lanjut di video berikutnya kalau ada pembahasan lainnya. Next, Buka tema apa lagi kita?